Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Hari ini kita siaran kembali melalui acara saling mengingatkan akan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahlah ahli keluargamu untuk mengerjakan sholat. Jika kita seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, ketika kita punya anak yang sudah balik, terutama anak laki-laki, maka suruhlah anak laki-laki kita dan ahli keluarga kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketika kita mau berangkat ke masjid, jangan berangkat sendiri saja, namun ditenteng anaknya, diajak anaknya untuk sama-sama pergi ke masjid atau ke mushola untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jangan biarkan anak kita meninggalkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika kita mengerjakan sholat. Karena walaupun sholat itu ringan dan singkat waktunya, tetapi pahalanya begitu besar. Namun godaan dan rintangan itu banyak sekali. Maka disuruh bersabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas mengerjakan sholat. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki kepadamu, tetapi nahnu narzuquka, akulah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat-akibat yang baik itu, sesuatu hal-hal yang baik itu yang diterima oleh kita, itu adalah merupakan sesuatu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akibat yang baik itu adalah diterima kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kepada kita, yaitu bebas daripada neraka dan akan dimasukkan di dalam surga dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, satu riwayat daripada Abi Qatadah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni iftaradtu ala ummatika khamsa sholawatin wa ahiddu indi ahdan annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata fi ahdi wa man lam yuhafidh alaihinna fala ahda lahu indi. Barang siapa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, wahai Muhammad, yaitu mewajibkan khamsa sholawatin, untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan cara berjamaah, maka ada jaminan dari aku, ada jaminan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminannya apa? Man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata fi ahdi. Barang siapa menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku dengan jaminanku. Namun wa man lam yuhafidh alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan cara berjamaah, fala ahdalahu indi, maka tidak ada jaminan dariku. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
adalah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu, memperhatikan tepat pada waktunya dengan cara berjamaah, itu adalah perkara kerjaan yang sangat ringan, kerjaan yang sangat mudah dibanding pekerjaan di dunia ini. Ada yang guna tani, itu lebih berat daripada sholat. Ada yang kerja di perkantoran, itu lebih berat daripada sholat. Ada yang kerja menjadi kuli panggul, itu lebih berat lagi. Ada yang kerja bangunan, itu berat, lebih berat daripada sholat. Sholat itu adalah perkara ringan, namun jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha-usaha dunia yang begitu beratnya, begitu lamanya waktu untuk mengerjakannya, tetapi nilainya, hasilnya, untungnya hanya sedikit saja. Namun keuntungan sholat begitu besar, ialah dapat membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, memperhatikan tepat pada waktunya, dan dengan cara berjamaah, maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang mengerjakan sholat yang tidak tepat pada waktunya, belum tentu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menjaminnya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, insya Allah masuk surga. Namun kalau Allah belum berkehendak, mesti kita harus merendam dulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, seseorang yang ketika punya kasus, maka orang itu ketika dihadapkan di depan hakim, maka hakim akan memvonisnya untuk dimasukkan ke dalam penjara. Namun ada seseorang yang datang, kemudian dia menjamin untuk membebaskannya daripada jeratan hukum, untuk membebaskannya daripada penjara, maka orang itu pasti akan senantiasa senang, akan gembira, akan terus berterima kasih kepada orang yang menjaminnya itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang senantiasa karena melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka apabila dia punya kasus, kemudian kasusnya akan dihadapkan dengan jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan tergelincir masuk ke dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaminnya untuk bebas daripada penjara neraka itu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya jasa, yaitu melaksanakan 5 waktu sholat dengan berjamaah. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala selamat daripada neraka dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang ketika dia banyak punya jasa, sering membantu orang lain, maka orang lain itu pasti terus-terusan akan berterima kasih kepada orang tersebut. Berterima kasih lagi, dan dia senang kepadanya, dan dia terus-menerus akan menceritakan daripada kebaikan itu kepada orang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan rezeki kepada kita yang tanpa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, jasa Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak diberikan kepada kita, makan, minum, nafas, hidup, diberikan telinga yang bisa mendengar, diberikan mata yang bisa melihat, diberikan mulut yang bisa bicara setiap hari. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, namun kita kadang-kadang tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengingat kebaikan Allah, tidak pernah kita menceritakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jangankan membicarakan kepada orang lain, diri kita kadang-kadang terlena, padahal Allah memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Kita lupa sama yang memberikan nafas, kita lupa sama yang memberikan makan, kita lupa sama yang memberikan minum kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berterima kasih atasnya, sehingga dia tidak pernah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan banyak kepada kita dan Allah minta satu saja kepada kita, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Satu dulu dah, yaitu sholat 5 waktu. Insya Allah kalau sholat yang 5 waktu kita sudah dijalankan dengan benar, maka sholat itu akan dapat mencegah daripada perbuatan kita, dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian hadirin dan dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa sama-sama untuk meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya sebagai karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kita sama-sama bersolawat lagi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saduna fid dunya Auzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.